Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan channel Bang Ridho Ruqyah dalam acara Tajir Tanya Jawab Ilmu Ruqyah, yang pada episode kali ini adalah ada pertanyaan mengenai apa itu dukun. Maka kami akan jawab dengan 10 ciri-ciri dukun atau perdukunan. Baiklah, sebelum kita mulai lebih jauh, ada baiknya untuk membangun channel ini lebih baik, silakan di subscribe, komen, kemudian like, share, yang paling penting kepada teman-teman keluarga kita agar terhindar dari trik-trik perdukunan ini. Ini dalam hadis Nabi sungguh sangat berbahaya lagi. Man atarafa aw kahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun, tukang ramal, kemudian membenarkan ucapannya, faqad kafara, maka dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, ciri-ciri dukun adalah bisa menerawang. Mengaku bisa mengetahui yang gaib. Kadang-kadang dia mengetahui jumlah jin dalam tubuh manusia, dalam gedung, dalam rumah, mengetahui jenis-jenis penyakit, sihir, kemudian dia mengetahui siapa yang mengirim sihir, ya, letak rumahnya, kemudian kadang dia melihat pasien itu dengan media-media, tulisan-tulisan di piring, mengetahui dengan telapak tangan dan lain sebagainya. Jadi menerawang. Kemudian dia dengan terawangan tadi bisa meramal masa depan, apa yang akan terjadi pada diri seseorang ini. Kemudian dia kadang-kadang bisa tahu apa yang sudah terjadi di masa lalu daripada orang yang di hadapannya atau orang yang diobatinya. Nah, maka ciri utama perdukunan itu kita harus hati-hati, orang-orang yang mengaku mengetahui gaib, bisa nerawang karena atas bantuan khodam atau jin tersebut. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dukun ini berpraktek dengan cara semedi, ya, bersemedi. Kadang-kadang ada satu tempat yang dikhususkan seperti kamar atau lainnya, ya, untuk bersemedi, untuk mencari informasi-informasi dari khodamnya tersebut. Kadang-kadang juga dengan cara kesurupan untuk menunjuk permasalahan daripada orang yang memohon daripada pertolongan dia tadi. Maka dengan cara seperti seolah dimasuki daripada sesuatu makhluk yang kasat mata dalam dirinya untuk berpraktek tersebut. Maka inilah termasuk daripada ciri-ciri dukun atau perdukunan. Yang ketiga, menyuruh orang tersebut atau pasien mencari syarat-syarat di dalam pengobatan. Syarat-syarat aneh, ya, seperti ayam cemani, ayam hitam, bunga setaman, serta syarat-syarat lainnya. Kadang sembelihan-sembelihan yang darahnya itu untuk dipersembahkan, ya, untuk persembahkan kepada selain Allah. Maka syarat-syarat seperti ini termasuk syarat-syarat yang berbahaya, yang syirik, yang menyekutukan Allah. Ya, maka ini syarat-syarat, semakin aneh syaratnya, semakin syirik syaratnya, maka semakin kuat bantuannya, ya, semakin kuat bantuan setan terhadap dirinya. Ini kaidah mutlak. Semakin kita syirik, semakin kita murtad, semakin kurang ajar dengan Allah, maka semakin setan itu menyenangi dan siap membantu kita apa saja yang diminta untuk bantuan-bantuan tersebut. Ini syarat ketiga. Syarat keempat, ciri-ciri perdukunan kadang dia berpraktek dengan media-media benda-benda. Kadang-kadang benda-benda pusaka seperti keris, batu aki, merah delima, kemudian kadang juga pakai Al-Quran stambu dan lain sebagainya dalam berpraktek dia mengobati atau mencari solusi terhadap permasalahan orang-orang tersebut. Maka ini termasuk adalah ciri-ciri perdukunan. Kemudian yang kelima, ciri perdukunan kadang merapalkan mantra-mantra dengan baik dengan bahasa Indonesia, kadang juga dengan bahasa Arab, kadang dengan bahasa daerahnya sendiri, kadang-kadang dengan mantra ini dicampur
dengan ayat-ayat Al-Quran untuk pengelabuan daripada proses mantranya ini. Jadi dikelabui dengan ayat-ayat Al-Quran. Seolah-olah didengar oleh orang lain, dia membacakan daripada ayat-ayat Al-Quran. Maka inna ruqa wa tamaima wa ti'ala syirkun. Sungguhnya mantra-mantra, guna-guna, pelet, jimat-jimat adalah suatu kesyirikan kepada Allah. Kemudian ciri yang keenam, dari 10 ciri-ciri perdukunan ini adalah biasanya memberikan benda-benda jimat, buhul yang biasanya sudah diasma atau sudah diisi dengan ritual tertentu untuk ditempatkan di rumah, ditempel-tempel di rumah sebagai penangkal, di kebun, di gedung, biasanya juga ditanam di pagar-pagar rumah, diniatkan untuk pagar gaib, ya, ataupun dengan niat penglaris, penangkal, penjaga dari gangguan-gangguan sihir. Bahkan kadang itu yang ditanam tersebut adalah ayat-ayat Al-Quran. Nauzubillah, yang sampai terjadi pada diri kita. Kemudian yang ketujuh, ciri-ciri perdukunan kadang menerima jasa-jasa tertentu yang khas perdukunan seperti penglaris, usaha, pemasangan susu, kecantikan, ketampanan, aura, daya pikat, kekuatan, kekebalan. Kadang juga menerima jasa membuka mata batin agar dapat melihat jin, mengisi kekuatan dengan raja-raja di tubuh, ya, pemikat suami dan pemikat istri, berbagai macam jasa-jasa yang lainnya. Kemudian ciri yang kedelapan, menjual aneka benda-benda keramat tersebut atau barang tersebut seperti keris tadi, sabuk-sabuk, kesaktian, kalung, gelang, penangkal sihir dan batu akik dan sebagainya untuk dijual dengan kadang-kadang dengan mahar yang tinggi. Kemudian 9, pengobatan atau biaya jasa daripada pengobatan atau konsultasi bertarif sangat tinggi. Bahkan sampai puluhan juta sekali kita ketemu dengan dia. Dan mengikat kadang-kadang dengan trik mahar. Jadi jasa itu dengan trik mahar, sekian untuk ketemu dengan saya, sekian untuk konsultasi dengan saya, ya. Nah, maka ini termasuk daripada ciri-ciri perdukunan. Yang ke-10 yang terakhir, biasanya ciri-ciri perdukunan ini membuat ketakutan-ketakutan, was-was terhadap pasien. Bahkan kadang ancaman kepada pasien tersebut, jika tidak melaksanakan ini itu, maka syaitan akan semakin kuat mengganggu. Ya, jika tidak melaksanakan ini itu, maka akan semakin kuat sihirnya. Ya, dalam satu kondisi dibuat ketakutan-ketakutan, dan ini dimanfaatkan untuk mengeruk harta daripada pasien, sehingga harta menjadi habis dengan karena ketakutan terhadap informasi-informasi dari dukun tersebut, ya, sehingga dengan kebodohan ini menjerumuskan kita dari kesyirikan yang nyata dan kemiskinan yang nyata. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. 10 ciri-ciri perdukunan, silakan di-share seluas-luasnya. Ya, mudah-mudahan dengan ciri-ciri ini kita bisa mengetahui, karena dukun itu pada hakikatnya adalah amaliyahnya, bukan pakaiannya, bukan tampilannya. Karena ada yang tampilan seperti ulama, seperti kiai, seperti ustadz, seperti ini, bisa jadi adalah berpraktek seperti dukun. Bisa juga seperti orang biasa, tidak menunjukkan identitasnya, tapi dia benar-benar bertauhid kepada Allah, menyeru kepada jalan Allah dan sebagainya. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.